Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovika Windayanuarski, kelas 12 IPA 2, absen 34. Di sini saya akan menerangkan tentang budidaya unggas petelur burung puyuh. Nah, bisa kalian lihat sendiri nih bagaimana bentuknya burung puyuh. Secomel apa sih burung puyuh ini? Ini dia. Yang pertama, saya akan menjelaskan deskripsi usahanya. Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengolahan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan peralatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari sarana dan peralatan yang digunakan dan dibutuhkan dalam budidaya unggas. Dalam budidaya unggas petelur, pemilihan lokasi harus dilakukan sebaik mungkin. Nah, sebelum memulai usaha, kita harus mengetahui bagaimana analisis SWOT-nya. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kelemahan, keunggulan, dan peluang untuk budidaya unggas petelur burung puyuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah harga pakan yang sangat mahal. Yang kedua, harga telur yang murah. Yang ketiga adalah burung puyuh rawan terkena penyakit. Selanjutnya saya akan menerangkan peluang usahanya. Peluang usaha ternak burung puyuh. Membuka usaha ternak burung puyuh menjadi semakin menguntungkan karena dapat menjadi pemasok para pengusaha kuliner puyuh. Permintaan pasar akan burung puyuh di masyarakat bisa dipenuhi dengan mudah bila menjalankan bisnis ini. Selain telur, daging burung puyuh juga sangat banyak diminati oleh masyarakat sebagai bahan makanan. Jadi, keuntungan bisa didapat dari hasil ternak puyuh. Ketika menjalankan usaha burung puyuh tidak memerlukan lahan yang luas, sebab ukuran puyuh yang kecil dapat diletakkan pada lahan yang minim. Tujuan usahanya yang pertama dapat melakukan usaha dengan baik dan memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat. Yang kedua, dapat memasarkan telur puyuh dengan baik. Yang ketiga, dapat menjaga kelangsungan usaha dan mengembangkannya. Yang keempat, dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan telur sebagai pemenuh gizi sebagian penduduk. Yang terakhir, sebagai pengetahuan atau mewadahi wawasan dan menjalankan usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan ancaman ketika kita menjalankan usaha ini. Yang pertama, kita akan sulit untuk menemukan bibit yang unggul. Yang kedua, harga pangan yang mahal. Yang ketiga, harga telur yang murah. Yang keempat, bau kotoran yang sangat menyengat. Yang kelima, burung puyuh mudah terkena penyakit jika tidak diberi vaksin. Yang keenam, kita harus rajin membersihkan kandang supaya tidak mudah terkena penyakit. Yang ketujuh, banyaknya pesaing peternak puyuh menjadi ancaman tersendiri bagi pemasaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hambatan dan tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama yaitu mengelola keuangan usaha. Yang kedua adalah memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, selain itu juga ada strategi untuk pemasarannya. Yang pertama bisa menggunakan penyebaran brosur. Yang kedua bisa menggunakan media sosial atau online. Yang ketiga pameran atau toko barang, toko telur, toko swalayan, dan restoran. Dan bisa juga di toko burung. Ngomong-ngomong tentang pemasaran, bagaimana sih strategi dan cara kita untuk memasarkan burung puyuh ini? Yang pertama, kita harus mencari tempat sasaran yang potensial sebagai calon pemberi rutin. Yang kedua, promosi dengan cara kreatif. Sertakan pula alamat, kontak yang bisa dihubungi atau hal-hal yang menarik lainnya. Misalnya melalui brosur atau di publik, di iklan-iklan gitu. Yang ketiga, kerjasama dengan toko atau kita menyetok ke toko atau ke warung-warung yang itu menyediakan burung puyuh atau dagingnya.
Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah yang pertama, mempersiapkan sarana dan peralatannya. Yang kedua, mempersiapkan bibit puyuh yang sangat baik. Yang ketiga, cara memelihara puyuhnya sendiri itu harus dengan baik dan kita harus menjaganya, kita harus rutin merawatnya dan harus baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teman-teman selalu jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan, dan harus rutin berolahraga, jaga pola makannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.